Shalom. Shalom. Haleluya. Masa suci Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengatakan slogan kita. GKSI Glory to Glory. Kita mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak memuji Tuhan. Mari kita katakan, aku akan bersuka dengan terima kasih.
Tuhan kita menyembah Raja kita. Mari kita katakan bahagia hidup.
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku, kasih jiwaku mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh bergema. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh Yesus kekasih jiwaku, teruskan berbagai di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku
Kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih setiap kebaikan dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Kami mau lagi bersorak bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom. Ada yang bersuka cita? Yang memuji Tuhan? Tuhan Yesus baik. Saat ini kita katakan Allah kita besar. Dimasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Kata Tuhan ini hari Tuhan, ku bersuka menjadi anakku. Dimasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Kata Tuhan ini hari Tuhan, ku bersuka menjadi anakku. Jadi anakku.
fokus, kita mau mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari kita siapkan hati kita, mari kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau mengatakan firman berkata, selalu Tuhan kita di setiap apa ku percaya firman-Mu katakan besertaku maka kuat dan jiwaku akan selalu Tuhan kita di setiap apa ku percaya dengan saya Tuhan akan terlatih di tengah badai ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan dariku pertolonganmu di tempat hati ku mengangkat tanganku aku berserah kau punya ikat kau yang ku serah Yesusku Rajaku. mari kita katakan pertanyaan kita jawab. Firman-Mu berkata, firman-Mu katakan besertaku maka kuat dan jiwaku Tuhan selalu Tuhan kita di setiap langkah percaya dengan sayapku Tuhan akan terlatih di tengah badai ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku pertolonganmu di tempat hati ku mengangkat tanganku aku berserah kau punya ikat kau yang ku serah Yesusku Rajaku sayangku Tuhan hati di tengah badai ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku ku mengangkat tanganku aku berserah kau punya ikat kau yang ku serah Yesusku Raja sayangku Tuhan akan terlatih di tengah badai ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku pertolonganmu
Semua karena Tuhan yang memberikan kami sukacita. Walaupun di tengah-tengah tekanan, kami percaya Tuhan. Ketika firman-Mu ditabur, kami menerima dengan sukacita. Berapi setiap kami Tuhan. Ketika menyampaikan kebenaran firman, kami boleh menerima remah-remah yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dari awal hingga akhir ibadah kami pertaruhkan ke dalam tangan. Kami mau mendengar firman Roh Kudus memurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya di dalam hadirat Tuhan. Tuhan kita boleh bersama lagi tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Tema kita bersukacita di tengah tekanan dalam Matius 5 ayat 12. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 5 Matius 5 ayat yang ke-12. Kita akan baca firman Tuhan ini perlahan-lahan. Sudah ketemu semua? Amin. 3, 2, 1. Bersatu kita bangsa bersyukur. Sebab kita juga adalah tidak seturut. Amin. Haleluya. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan pasti mengasihi saudara dan saya. Amin. Saudara, saya ingin bercerita tentang beberapa tokoh di Alkitab yang bersukacita walaupun di dalam tekanan. Kita mengenal Rasul Paulus yang sebelumnya dalam dia belum bertobat disebut Saulus. Saudara, Saulus begitu mengalami tekanan dalam hidupnya ketika ia sudah bertobat. Dia juga waktu sebelum bertobat dia mengejar-ngejar ingin menghancurkan umat Tuhan. Tapi setelah ia ditangkap oleh Tuhan Yesus, dia dijadikan hambanya. Dia juga sekarang kembali dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya yang kemarin sebagai kawannya. Dia juga hidup dalam tekanan. Siapa lagi? Yusuf dalam perjanjian lama. Ketika Yusuf dibuang oleh saudaranya, bahkan dia harus menjadi seorang pembantu dan dia harus dipenjara, dijual. Dia juga hidup dalam tekanan, tapi ada sukacita yang luar biasa yang tidak dapat digambarkan, yang tidak dapat diucapkan, karena di dalam tekanan mereka tetap percaya bahwa
Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan ini juga di dalam ruangan ini, saudara, membuat kita, memberikan kita sukacita. Walaupun saat ini mungkin saya tidak tahu tekanan apa yang saudara rasakan. Tapi Tuhan katakan bahwa kita harus bersukacita. Amin. Haleluya. Salah satu buah Roh Kudus adalah bersukacita. Amin. Sukacita itu tidak bisa dibuat-buat. Sukacita itu tidak bisa kita cari dimanapun. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Karena sukacita diberikan oleh Roh Kudus bagi saudara dan saya. Karena dia adalah buah Roh Kudus, saya katakan tadi. Jadi kalau mau mencari sukacita, jangan mencari di tempat yang lain. Carilah di gereja. Amin. Di sini ada sukacita. Haleluya. Dalam firman Tuhan ada sukacita. Ya. Ingin saya katakan bahwa banyak orang dunia mencari sukacita, dan sukacita menurut dunia itu seperti apa? Pertama dikatakan di sini. Next. Ya. Bersukacita menurut dunia. Yang pertama, orang katakan kalau dia kaya, dia bisa bersukacita. Ya. Memang benar, kalau kaya bisa bersukacita. Bisa apa saja dia beli, mau apa saja dia buat boleh, karena dia punya uang, kaya kan? Ya. Tapi apakah sukacita itu bisa bertahan di dalam kehidupannya, di dalam hatinya? Belum ada jaminan. Lebih baik kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada jaminan dari Roh Kudus. Salah satu buah Roh Kudus adalah sukacita. Kekayaan apapun tidak bisa menjamin saudara bersukacita. Memang kita bisa pergi ke tempat-tempat hiburan, mungkin saudara bisa terbang ke luar negeri. Kalau ke Barelang cari ke tempat wisata, ke pantai, sudah bisa bersukacita. Tapi sukacita yang lahir di dalam hati kita, sukacita yang ada diberikan Tuhan Yesus ke dalam hati kita, berbeda dengan sukacita yang kita cari-cari. Saudara, lebih baik kita kaya firman Tuhan, kaya iman, daripada kaya materi. Perlu, kita semua perlu materi. Tapi kalau kita salah menggunakan kekayaan kita akan hancur. Itu kita akan hancur. Sudah banyak yang kita lihat di luar sana. Orang hancur karena mendadak, mungkin dia mendadak kaya, atau dia mendapat harta titipan dari orang tua. Karena dia nggak bisa mengelola kekayaannya, hidupnya hancur. Kita orang yang percaya, kita diberkayakan oleh Tuhan dengan kuasanya, dengan imannya kepada kita semua yang melayani Tuhan dan orang-orang yang percaya. Amin. Terus bersenang-senang. Ya, kalau sudah punya uang, kita boleh bersenang-senang. Apa saja boleh kita lakukan, apa yang menjadi kemauan kita akan kita dapatkan. Mau berpesta pora, ya bersenang-senang. Kita mau membeli sesuatu, menikmati sesuatu, boleh. Inilah yang diberikan dunia, yang ditawarkan oleh dunia, kekayaan dan kesenangan. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita lebih bersenang, bersukacita di dalam Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tadi luar biasa, teman-teman yang
memimpin ujian. Wah, saya menikmati betul. Saya lihat Tuhan mau pakai. Amin. Haleluya. Ya, bukan ini untuk memuji, tapi benar Tuhan juga pakai. Saya harap yang lain juga harus semangat seperti teman-teman kita. Amin. Saya percaya ketika kita menyerahkan hati kita, sungguh-sungguh mencari Tuhan akan ubah yang tidak bisa menjadi bisa. Amin. Haleluya. Yang tidak mengerti, Tuhan kasih talenta yang baru bagi kita. Haleluya. Dan saudara maukah, tidak maukah melayani Tuhan? Tuhan punya cara. Walaupun saudara mungkin, ya saya belum bisa WA. Mungkin ada talenta lain yang Tuhan berikan. Jadi saudara bisa berdoa. Amin. Melayani Tuhan itu banyak sekali caranya. Menyambut tamu, dan teman-teman kemarin ada yang tamborin. Banyak sekali melayani Tuhan itu, bukan bisa di main musik, bisa di LCD. Banyak sekali untuk melayani Tuhan itu tidak terbatas bagi saudara dan saya. Dikata di sini kuat dan berkuasa. Ya, kalau kita sudah kaya, kita pasti punya ambisi untuk menguasai segala-galanya. Itulah yang ditawari dunia. Bahkan kita mau menjadi yang terhebat, apalagi di bidang bisnis. Tapi saya menawarkan satu, marilah kita kuat dan hebat melayani Tuhan. Amin. Ini tawaran yang diberikan dunia bagi kita. Jangan kita kuat hanya karena kita di luar sana hebat, tapi melayani Tuhan melempem. Ya. Tidak ada power untuk melayani Tuhan, tidak ada kemauan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan akan memberi kita kuasa kalau saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Ya, kalau sudah kaya pasti kenyang dan pasti berkecukupan. Apa saja yang bisa, mau apa saja dapat dibeli, mau mobil, mau motor, mau apa segala macam kebutuhan kita pasti bisa. Itulah yang ditawarkan dunia bagi kita. Tapi mari kita berkecukupan dalam firman Tuhan. Isi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan, supaya kita cukup memakan makanan rohani itu, supaya saudara tidak bimbang dan ragu, tergoyang-goyang seperti ombak yang masih kita cukupkan. Kita ini haus dan lapar akan firman Tuhan. Itu yang terpenting. Amin. Amin. Teman-teman masih muda-muda yang melayani Tuhan. Waktu saya seperti teman-teman, saya belum mengenal Tuhan Yesus. Jauh sekali sama Tuhan. Saya masih hidup di dalam dunia waktu itu. Seperti Ricky, umur saya. Ya, saya tidak tahu Tuhan. Tapi Tuhan pakai saya. Setelah saya berkeluarga, Tuhan mau saya melayani dia. Kalau saya sudah kaya, sudah bisnis, maunya apa? Untung besar. Tapi ikut Tuhan lebih beruntung. Amin. Disediakan bagi kita semua tempat di surga. Amin. Silakan sampai lebih untung ikut Tuhan Yesus. Jangan kemana-mana. Hari Minggu siapkan waktu kita untuk Tuhan. Tidak lama, kita akan beruntung.
saudara saya akan berusaha kalau Tuhan Yesus. Kata dunia apa? Engkau akan mendapat kemenangan. Dunia katakan tawarkan kita, tetapi Tuhan tawarkan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Sudah menang. Apapun masalahmu, engkau pasti bersuka cita. Amin. Dan dunia tawarkan apa yang terakhir. Hidup aman dan nyaman. Dia kalau punya uang banyak, dunia katakan engkau aman, engkau akan nyaman. Tapi belum ada jaminannya. Tapi tetap mati, tetap sakit. Ya kan? Tapi Tuhan menawarkan hidup yang kekal, hidup berkemenangan. Amin. Kita Tuhan bagi kita. Saudara, dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi hal-hal ini, kita boleh bersuka cita. Tapi Tuhan ingin mengajar kita tentang apa itu sukacita yang sebenarnya. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesabaran, dan bertekunan dalam doa. Berikan sukacita. Itulah kita, bukan janji dunia. Haleluya. Amin. Harus amin. Amin. Tuhan. Terus apa yang ditawarkan Alkitab bagi kita? Apakah yang ditawarkan Yesus untuk kita? Menurut Alkitab dalam Matius 5 ayat 3 sampai dengan 11. Apa yang dikatakan Alkitab tentang sukacita? Dikatakan di sini, miskin di hadapan Allah. Dunia tadi menawarkan hal-hal yang luar biasa, kepada kita. Luar biasa. Tapi Tuhan mengatakan, miskin di hadapan Allah kita siapa? Pencipta langit dan bumi. Walaupun saya miskin di depan Allah, tapi saya tahu. Tuhan pencipta alam semesta. Lebih baik miskin di hadapan Allah daripada kaya di depan manusia. Itu orang yang percaya nggak apa-apa, miskin di hadapan Allah nggak apa-apa. Walaupun kita dicemooh orang, tidak sedikit orang Kristen juga yang kaya, yang melayani Tuhan. Bersukacita. Bersukacita. Ya, kita ini berdukacita karena apa? Karena kita tidak dapat datang pada Tuhan. Kita masih menyimpan dosa kita, maka kita berdukacita. Tapi kita bisa lepas dan kita bisa menang dan kita bersukacita karena kita betul-betul hidup di dalam. Amin. Jangan kita mendukakan
kita harus lemah lembut, bukan lemah gemuk ya. Lemah lembut. Kalau lemah gemuk lain lagi. Harus lemah lembut. Lemah gemuk tahu kan? Kita tekan orang, dihina-hina orang, kita kasih senyum. Walaupun diperlakukan tidak adil, selanjutnya apa? Haus dan lapar kebenaran. Di mana kita boleh mendapat kebenaran? Hanya di dalam Yesus. Amin. Amin. Kita rajin beribadah, berdoa, mencari firman Tuhan, kita akan haus kebenaran. Tapi kalau kita hidup yang ditawarkan dunia, kita akan lapar dan haus terusnya, karena sumber hanya ada pada air dan hidup hanya pada Yesus. Amin. Kalau saudara sudah memakan firman Tuhan, saudara tidak pernah haus lagi. Amin. Tidak pernah lapar. Amin. Dalam kehidupan kebenaran. Selanjutnya apa dikatakan murah hati? Ya, orang yang murah hati, dia tentu sabar. Orang sudah murah hatinya, dia melihat orang itu selalu ingin membantu, atau dia tidak merasa dia lebih hebat. Dia merasa ya ini saudara saya, bukan tandingan saya atau bukan lawan, tapi saudara yang menopang dan saling menolong. Itu orang yang murah hati. Dia selalu memberikan hatinya pada orang lain, bukan mau mengambil di orang lain, tapi memberikan hati. Selanjutnya dikatakan suci hati. Hatinya suci. Hatinya tulus untuk mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi saudara-saudara, mengasihi pelayan, bukan pura-pura. Dan yang ditawarkan dalam Matius 5 yang selanjutnya ayat 10, membawa dan orang yang percaya selalu membawa damai sejahtera. Karena kita selalu shalom. Haleluya. Shalom sejahtera. Kita selalu shalom. Semua bersuka kita, amin. Harus membawa damai. Wassalam di tetangga kita. Jangan jadi masalah di tetangga kita. Orang Kristen harus membawa damai. Jangan membawa masalah. Bahaya. Karena firman Tuhan ini menarikkan kita supaya kita bertumbuh, membawa benih-benih firman Tuhan itu ditanam lagi di saudara kita yang lain, walaupun dia tidak seiman, di tetangga kita, harus kita menjadi berkat. Nah, kalau kita membawa rasa ketakutan sama orang, itu ya harus kita doakan lagi lah ya, dengan Bapak Gembala di tempat ini. Nggak ada kan di sini kan? Nggak ada. Pasti orang pemuda-pemuda yang baik, jemaat-jemaat yang baik. Terus dikatakan dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, ini yang sering terjadi. Walaupun kita sudah benar, walaupun kita sudah mengalah, karena
kita di lingkungan yang begitu luas selalu ada tekanan yang datang. Tapi Tuhan katakan bahwa kita di dalam tekanan kita tetap bersukacita. Haleluya. Harus kuat. Bukan dengan melawan dengan apa? Melawan dengan ya kayak dunia. Kita bersukacita walaupun dalam tekanan tema kita betul hari ini begitu luar biasa yang disiapkan oleh Bapak Gembala kita. Apapun saat kita tetap di dalam kebenaran firman-Nya. Itu yang terpenting. Di dalam bahasa Yunani kata sukacita itu dikatakan dengan makarios. Makarios ini sukacita. Saya baru minggu kemarin MK terakhir saya itu belajar tentang bahasa Yunani. Maka saya teringat dengan kata makarios ini sesuai dengan temanya bersukacita. Dengan juga mengenal studi di sekolah, di perguruan, kita belajar itu menambah wawasan kita tentang bagaimana kita mengenal bahasa-bahasa di dalam kita. Nah, untuk itu, saudara, di dalam Tesalonika 5 ayat 16-18 akan baca dari saudara. Yang berkata bersukacita selalu, berdoa terus-menerus, bersyukur dalam semua keadaan, karena ini adalah kehendak Tuhan untuk kamu dalam Kristus Yesus bagi kamu. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa terus-menerus, bersyukur dalam segala keadaan. Kadang-kadang saudara, kita ini kalau sudah dalam tekanan, kita sudah tidak bisa bersukacita lagi. Kita menangis, kita bersedih terlalu panjang, berlarut-larut kita bersedih terus, menyalahkan diri, kesalahan saya, terus kita berkeluh kesah, sehingga kita lupa berdoa. Kita hanya berkeluh kesah saja, tidak berdoa lagi. Nah, ini satu kesalahan kita. Kita lupa untuk berdoa. Kita lupa untuk bersyukur bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguatkan saudara. Haleluya. Masalah itu ada, saya dengar beberapa pengkhotbah mengatakan bahwa masalah adalah masnya Allah. Masnya Allah. Artinya, saudara, kalau kita terima masalah, kita akan diuji. Iman kita diuji. Pengharapan kita kepada Yesus diuji. Kita dikuatkan. Kita bisa boleh belajar kepada masalah itu sendiri. Masalah itu mengajar saudara dan saya agar lebih kuat dalam Tuhan. Sehingga kita boleh hidup walaupun dalam tekanan-tekanan kita tetap bersukacita. Amin. Amin. Tetap kita makarios. Bahasa Yunani. Ya. Karena itu dikatakan dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun kita terjepit, hendaklah Tuhan untuk kamu dalam Kristus Yesus. Karena apa? Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Yesus dalam hidup kita. Kita tidak mengandalkan manusia. Supaya sukacita, syukur kita, doa kita tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih. Thank you. Masa kami di dalam
berarti Tuhan Yesus ada yang saudara, kita berdoa untuk firman Tuhan. Saya mengundang teman-teman versinya untuk hadir bersama-sama dengan kita. Percaya ketika kita menyambut firman Tuhan ini dengan sukacita, ada sukacita juga di surga bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman bagi kami di tempat ini. Kami mau Tuhan lebih lagi Engkau pakai kami semua, boleh melayani Tuhan. Kami boleh bersukacita walaupun di dalam tekanan-tekanan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi besok lusa bagi kami, tapi kami tahu Tuhan boleh menguatkan kami dengan firman. Kami boleh bersukacita di dalam Tuhan untuk melayani Engkau sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus yang menjaga setiap kami. Jika sore hari ini saudara yang ada dalam ruangan ini, jika Tuhan menyuruh saudara untuk datang berdoa, mari saudara sebentar datang di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Jika engkau dalam tekanan saat ini, engkau datang di hadirat Tuhan. Atau saat ini, engkau boleh mengangkat tangan, engkau pecah matamu. Engkau boleh berdoa. Tuhan akan memulihkan engkau. Engkau tetap bersyukur. Engkau berdoa. Pasti ada sukacita menanti dalam hidup. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami. Kami tidak mau melewatkan sedikit pun waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Firman sudah ditaburkan. Pasti berbuah dalam hidup. Terima kasih. Orang masyarakat, boleh kita mengangkat pujian. Orang masyarakat. Terima kasih. Kita bersyukur. Kami tetap menyembah Engkau. Haleluya. Kami mau menikmati semua anugerah. Katakan kepada Tuhan, kita akan pujian ini besok. Engkau akan dilawan. Engkau harus melawan. Terima kasih.
Mari kita bersama dalam doa. Bapak yang surga, terima kasih Bapak pada sore hari kami berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan memberkati nama-Mu. Begitu juga Bapak, kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu. Segala keperluan-Mu dari persembahan dan persepuluhan kami. Terima kasih Bapak, berkatilah kami kembali Bapak, kami dapat mendapat rumah-Mu selalu. Terima kasih Bapak, haleluya. Amin. Sebelum kita memberikan Baik, puji Tuhan, kita bersyukur, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan, dan kami sudah menerima firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan, hikmat dan wahyu Tuhan sudah turun atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau berpisah, Tuhan Yesus pimpin kami. Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi-Mu dan mencintai-Mu. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik, yang luar biasa untuk hidupmu. Hari ini, apa yang menjadi iman-Mu, pengharapan-Mu, apa yang menjadi cita-citamu,
Bawa berkat firman Tuhan hari ini pulang dalam kehidupan nyata sehari-hari. Praktekkan firman Tuhan ini, maka berkat kemurahan Tuhan terus bekerja dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan dan memberi kau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kita